Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 220606502044 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai gaya dan tipe kepemimpinan, rekam jejak serta kritis dari 3 bakal calon presiden 2024 mendatang ini. Nah, baik, untuk lebih penjelasan mari kita simak video berikut ini. Nah, ada 3 bakal calon presiden 2024 mendatang. Yang pertanyaan yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, serta Anies Baswedan. Yang akan terlebih dahulu saya paparkan mengenai gaya dan tipe kepemimpinan yaitu dari Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo dikenal sebagai pemimpin yang cenderung moderat dan berusaha untuk menjaga stabilitas. Nah, pernyataan tersebut merupakan gambaran dan gaya kepemimpinan konservatif atau kepemimpinan stabil. Pemimpin dengan gaya ini cenderung menghindari perubahan drastis dan berupaya untuk mempertahankan status quo untuk menjaga stabilitas organisasi atau lingkungan mereka. Kepemimpinan seperti ini dapat mengacu pada gaya yang eksklusif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai gaya dan tipe kepemimpinan dari salah satu bakal calon presiden 2024 mendatang. Nah, kemudian yang akan saya paparkan gaya dan tipe kepemimpinan dari calon bakal presiden 2000 yang kedua ini yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang kerap disebut sebagai seorang politis dan memiliki pengalaman dalam dunia politik serta dunia militer, yang dimana gaya kepemimpinan Pak Prabowo cenderung otoriter dan berfokus pada kekuatan serta keamanan nasional. Gaya kepemimpinan otoriter ini sendiri kerap disebut sebagai gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa banyak melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itulah tadi gaya dan tipe kepemimpinan dari Prabowo Subianto. Nah, kemudian penjelasan gaya dan tipe kepemimpinan yang terakhir dari 3 bakal calon presiden 2024 mendatang ini adalah dari Anies Baswedan. Anies Baswedan dikenal karena pendekatan populis dan fokus pada isu-isu kota. Kepemimpinan Anies mungkin lebih cenderung demokratis atau kolaboratif, di mana gaya kepemimpinan yang ini lebih berorientasi pada solusi kota dan keterlibatan langsung dengan warga. Nah, itulah tadi 3 penjelasan mengenai gaya, tipe, dan kepemimpinan dari 3 bakal calon presiden 2024 mendatang. Kemudian yang akan saya paparkan itu mengenai rekam jejak dari 3 bakal calon presiden tersebut, dan yang pertama itu adalah rekam jejak dari Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo merupakan seorang politisi yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode sejak 2003 Agustus 2018 hingga sekarang. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari faksi PDI Perjuangan periode 2004 dan 2009 dan 2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Kagama selama 2 periode yaitu 2014 dan 2019 dan 2019 lanjut dengan 2004 sekaligus Ketua Umum Persatuan Periode Publik Daerah Seluruh Indonesia pada 21 April 2003. Ganjar Pranowo ditunjukkan oleh DPI sebagai calon presiden Indonesia 2004. Prabowo Subianto di Jojo Hadikusumo atau kerap dipanggil Prabowo merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis.
Politik dan Pemerintahan pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Prabowo juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kedua, menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Gaktera Darat ke-22 serta menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ke-15. Yang terakhir mengenai rekam jejak yaitu ada Bapak Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan atau yang kerap disapa dengan Anies, ia merupakan seorang akademis, aktivitas sosial dan politis Indonesia. Anies sendiri pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ke-17, menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27 dan menjadi Rektor Universitas Paramadina kedua. Tak hanya itu, pada bulan September 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya ini mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada kepada pemilihan presiden tahun 2004. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan belum tahapan pemilihan presiden secara resmi dimulai. Nah, itulah tadi rekaman jejak dari ketiga bakal calon presiden 2024. Selanjutnya itu saya akan mengulik kembali beberapa kritik-kritik yang ditunjukkan pada tiga bakal calon presiden ini. Untuk kritikan yang pertama itu adalah kritikan yang ditujukan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Ada beberapa berita yang muncul terutama pada media sosial yang dimana Ganjar Pranowo disoroti media asing sebagai capret yang menyambatkan kelemahannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang berkuasa, di mana Pranowo Ganjar menjadi salah satu anggotanya, mendeklarasikannya sebagai calon presiden pada bulan April. Namun para analis yang diwawancarai CNA mempunyai pendapat membeda mengenai bagaimana Pranowo memerintah Jawa Tengah yang mungkin mengidentifikasikan sebagai baik ia dapat pemimpin negara jika terpilih sebagai presiden, tambahnya. Nah, itulah dari satu kritik yang sudah mewakili seluruh kritikan-kritikan yang ada. Kemudian kita selanjut pada kritikan yang ditujukan pada Bapak Prabowo Subianto. Pada salah satu garis besar dari kritikan yang ditunjukkan untuk Prabowo yaitu PSI merasa pada Prabowo dulu rajin kritik, kini memuji, di mana Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat oleh jajaran elit serta Solidaritas Indonesia PSI ketika bertemu ke kantor DPP PSI Jakarta Rabu 2/08/2003. Menteri Pertahanan itu dihadirkan sebuah foto Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto diperlukan dengan tulisan Indonesia Solid. Foto tersebut merupakan momen Jokowi dan Prabowo diperlakukan bersama persilat Yudani Kusuma Hanifan ketika Asian Games 2018. Kemudian yang kritikan terakhir ditunjukkan pada Pak Anies Baswedan. Kritik yaitu Lambo rakyat tak terpilih Anies di Pilpres 2004. Politik PSI ini juga meminta kepada khalayak untuk tidak memilih Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia berikutnya. Jangan sampai Indonesia jatuh di tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan, kata Giring seperti dikutip dari akun resmi Twitter PSI Selasa. Itulah tadi kritikan-kritikan yang tertuju untuk tiga bakal calon presiden 2004 mendatang. Nah, dari video yang saya jelaskan tadi mengenai gaya dan tipe kepemimpinan, rekam jejak serta kritikan-kritikan yang ada, ketika dapat mengambil sebuah pesan bahwa sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar
pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang harus memantihnya dari sendiri atau kelompok saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanyenya. Sebagai pemilik hak memilih dalam pemilu, kita jangan sampai menyanyiakan hak suara hanya untuk impian-impian sementara, yang dalam arti kita harus memberikan suara kita kepada calon yang ketua, karena kepemimpinan adalah cerminan dari rakyatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Siang-siang makan nasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.